Salam tani, sahabat Mitra Tani. Hari ini tanggal 22 Maret 2025. Tepat tanaman kita berusia 45 HST, dan ini merupakan fase generatif atau fase di mana tanaman padi sudah mulai tidak beranak lagi, sudah mulai akan bunting. Dan teman-teman, seperti yang terlihat pada video tadi, seperti itu kondisi tanaman kita. Walaupun ada sedikit kresek daun, nanti kita akan cegah, dan kita akan membagikan informasi metode pemeliharaan apa yang paling tepat untuk kita lakukan pada fase generatif. Berikut videonya. Fase generatif merupakan fase yang harus kita perlu perhatikan. Yang pertama, nutrisi yang kita akan berikan harus tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu. Dan yang kedua, kita juga harus memperhatikan nanti faktor pengairan dan termasuk pencegahan hama maupun penyakit. Sahabat Mitra Tani, pada fase generatif ini saya menganjurkan kepada seluruh mitra tani dimanapun Anda berada untuk memaksimalkan pupuk yang fokus pada pembuahan. Jadi pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk MKP yang tulisannya MKP dengan formasi persentase 0,52 dan 38%. Dan saya juga menggunakan bioaktivator. Nah, kedua komponen ini diproduksi oleh PT Magis Agri. Sangat-sangat saya anjurkan untuk menggunakan komponen ini untuk memacu pembuahan. Dan banyak hal yang petani lupakan pada fase ini, terutama di mana tanaman kita tepat ketika berusia sekitar 40-an, dan ini selalu dilupakan. Biasanya pada umumnya petani yang selalu kita temukan di lapangan, 1 atau 2 minggu pemupukan dilakukan adalah pemupukan NPK, dan kemudian dilepas liar begitu saja tanamannya dalam tanda kutip. Proses-proses selanjutnya tidak dilakukan. Nah, pada video ini teman-teman, saya ingin memperlihatkan bagaimana harusnya petani kita memperlakukan tanamannya dengan baik, yaitu pada fase generatif kita harus segera melakukan pengaplikasian pupuk atau nutrisi yang memaksimalkan pembuahan, sehingga bulir padi nanti jauh lebih bagus dan jauh lebih bernas. Juga pada fase ini teman-teman, pengairan harus juga diperhatikan, sehingga tanaman kita pada fase ini air yang cukup sangat membantu untuk proses perkembangan batang maupun buah nantinya. Kemudian perlu juga diperhatikan hawar daun, baik juga hawar batang ataupun penggerak batang, sehingga pertumbuhan tanaman padi itu menjadi maksimal. Teman-teman, untuk dosis yang kita gunakan MKP bioaktivator, untuk MKP-nya untuk 1 tangki kita gunakan sekurang-kurangnya 5 sendok makan atau 5 gram per liter, sedangkan bioaktivatornya kita gunakan 1 sampai dengan 1,5 tutup botol daripada bioaktivator. Nah, ini yang disebut dengan tepat dosis. Sedangkan tepat waktu, ya itu tadi, saat ini tanaman kita berusia 45 HST, jadi waktu yang paling ideal untuk melakukan penyemprotan bagi tanaman yang sudah memasuki fase generatif.
kemudian tepat sasaran. Nah, ini pupuknya harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan demikian video ini, semoga bermanfaat dan salam tani.